Semuanya. Em, Kayaknya ada beberapa yang mau izin sholat ya. Nggak apa-apa, nanti di pertengahan kalau kalian mau sambil sholat dulu nggak apa-apa. Tapi make sure kalian bisa ikutin sesi ini sampai akhir, karena kita akan dapat materi yang oke banget nih dari webinar speaker kita. Oke, teman-teman, mungkin aku mulai aja ya sekarang. Sebelumnya, salam kenal, aku Dara. Aku dari Slice. Di sini aku juga udah ada Mbak Zata nih, speaker kita untuk hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu dulu ke kalian kayak waktu kalian registrasi kan ada tuh di formnya kalian harus sign up dulu sebagai Slice. Nah, mungkin aku mau jelasin dulu sedikit. Ini ada yang bilang suara aku nggak kedengaran. Suara aku aman nggak ya? Oke, aman ya. Aku sih kedengaran. Oke, aman. Sip. Oke, aku mau jelasin dulu sedikit kira-kira apa sih Slice itu, kenapa sih aku disuruh sign up sebagai creator dulu di Slice. Nah, aku mau kasih tunjuk nih teman-teman ke kalian apa aja yang ada di Slice itu. Yang bisa membantu kalian sebagai yang mau mulai jadi content creator atau masih di awal-awal perjalanan menjadi content creator, itu kalian bisa banget gunain feature-feature yang ada di Slice. Yang pertama, aku mau kasih tunjuk dulu. Sebentar. Recording in progress. Yang pertama aku mau kasih tunjuk di Slice itu kalian bisa bikin rate card. Nah, rate card ini biasanya kan kalian kalau sebagai content creator kan kalian tuh suka share rate card kalian kan ke klien. Nah, di sini itu kita udah bisa bikinin kalian, desainin kalian rate card otomatis, kita auto generate, dan semuanya ini tuh gampang banget caranya. Kamu tinggal sign up aja as a creator di Slice, terus kalian isi nih rate card kalian waktu kalian sign up. Nah, setelah kalian isi nih rate card kalian bisa konekin juga social media kalian di sini. Kalian bisa konekin Instagram kalian atau YouTube kalian atau TikTok kalian bisa langsung konekin dan nanti kita udah langsung bikinin rate card di sini. Nah, rate cardnya ini semua data-data analytics profile kamu tuh otomatis ke-update. Jadi kalau misalkan kamu ada penambahan followers, kamu nggak perlu lagi tuh edit-edit di Canva atau segala macamnya. Nah, kamu tinggal share linknya aja ke klien, kamu tinggal copy link aja, terus kamu tinggal share link rate card kamu ke mereka dan mereka juga udah bisa lihat rate card kamu berapa. Jadi sesimpel itu untuk bikin rate card. Nah, terus yang kedua, kalian juga bisa kirimin invoice ke klien kalian. Jadi kalian misalkan udah ada brand campaign nih sama brand-brand yang ngajak kalian kerja sama, terus kalian mau invoicing ke klien kalian. Nah, kalian bisa create invoice aja di sini. Kalian masukin nih namanya siapa, misalkan kalian mau kirim invoice ke Slice, terus nama PIC-nya siapa, nama email PIC-nya itu apa, kalian bisa langsung isi di sini. Dan lengkapi yang lainnya, terus kalian tinggal masukin SOW. Misalkan kalian mau charge untuk kalian tuh untuk campaign ini tuh pakai Instagram Reels gitu ya, kalian tinggal isi aja di sini quantity-nya berapa, rate card-nya berapa. Terus kalau udah, kalian tinggal send invoice aja dan akan kekirim otomatis ke klien kalian. Dan nanti kalau misalkan klien kalian udah membayarkan invoice tersebut, kalian bisa lihat nih di balance akan ada uangnya masuk ke kalian dan kalian bisa withdraw langsung ke bank account manapun dan langsung nggak ada minimum penarikan dan langsung akan masuk ke saldo bank account kalian setelah kalian withdraw. Dan selain itu kita juga bisa cek analytics profile kita. Di sini kalian bisa cek mau analytics Instagram atau TikTok all in one platform. Jadi kalian nggak perlu buka-buka lagi ke TikTok atau Instagram bolak-balik untuk cek analytics. Terus di sini ada juga academy. Jadi nanti untuk teman-teman setelah webinar ini pun kita akan upload recording webinarnya dan kita akan share juga materinya di sini. Jadi nanti kalian akan bisa lihat langsung di Academy. Di sini juga ada recording dari webinar-webinar kita sebelumnya yang kalian bisa pelajarin, dan webinar ini pun nanti akan masuk ke sini. Nanti kalian bisa lihat dan kalian bisa lihat juga materinya di sini. Selain ada recording webinar, kita juga ada blog-blog post kita, ada juga podcast bareng
content creator yang udah lumayan sukses untuk kalian dengerin. Terus di sini juga ada jurnal yang kalian bisa jadi patokan untuk belajar. Contohnya di sini ada creator rate card report. Jadi kita compile rate card dari content creator di Indonesia dari segala followers itu ada di sini. Jadi kalau kalian mau nentuin rate card kalian bisa pelajarin di sini. Terus ada juga jurnal panduan menjadi viral di TikTok, kalian bisa pelajarin di sini. Oke, kira-kira itu yang aku bisa share soal size. Dan sekarang mungkin aku mau kasih tahu sedikit ke kalian aturan selama webinar ini berlangsung. Jadi kalian itu nggak bisa on cam atau on mic. Jadi kalaupun ada pertanyaan di pertengahan sesi mengenai materi tersebut, kalian bisa lihat tuh di bawah ada kolom Q&A. Nah, nanti kalian bisa masukin pertanyaan di kolom Q&A di situ. Cuman kalau ada pertanyaan-pertanyaan teknis, suaranya kurang kedengeran kak, atau misalkan sinyalnya putus-putus, nah kalian bisa langsung chat aja di kolom chat. Nanti aku, Dara, dan tim aku, Dinda, akan coba bantu jawabin. Tapi yang perihal materi, pertanyaan soal materi, kalian bisa klik di kolom Q&A untuk kalian masukin pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, mungkin segitu aja dari aku untuk jelasin size. Mungkin kita bisa masuk langsung ke sesi. Aku serahkan ke Mbak Zata. Silakan Mbak Zata. Terima kasih banyak Mbak Dara, dan selamat datang teman-teman Slides. Senang banget bisa bergabung sore hari ini ya untuk sama-sama upgrade diri nih. Jadi benar-benar kita di sini udah dapet banyak banget ilmu ya, dapet networking juga pastinya, dan nanti juga bisa lebih lanjut lihat lebih detailnya di slides.id. Nah, aku izin untuk share screen dulu ya, Mbak Dara, sebentar. Oke, sebentar saya share. Udah kelihatan ya. Saya jadiin presentasi dulu. Sebentar, ups. Tunggu ya, kayaknya ada sedikit trouble. Teman-teman sambil nunggu ini saya tayang. Oh, oke, sudah ya. Oke. Teman-teman sudah kelihatan ya, sementara gini dulu kayaknya ada sedikit masalah dengan ini saya nih. Agak-agak lemot tiba-tiba. Kelihatan ya. Nah, teman-teman semua, hari ini nih saya senang banget karena materinya adalah tentang cuan, tentang uang. Karena gini, kalau ngomongin soal tips jadi konten kreator, teman-teman udah banyak banget. Teman-teman bisa dapetin dari mana aja. Teman-teman bisa browsing, bisa nonton YouTube, Reels, TikTok, dan lain-lain. Tips-tips lainnya nih, bikin konten secara detail juga sudah banyak ini. Tapi menggabungkan semua itu udah jago nih bikin konten, teman-teman. Atau di satu sisi teman-teman sudah jago, personal brandingnya sudah oke, sudah terbangun. Tapi misalnya bagian dapat cuannya, bagian dapat uangnya malah kurang dapat. Konten padahal udah oke banget. Atau sebaliknya personal branding udah kebentuk banget. Tapi malah di satu sisi hal yang kita inginkan, yaitu menghasilkan, malah belum dapat gitu. Jadi hari ini adalah menggabungkan semuanya. Kurang lebih gimana caranya jadi konten kreator profesional, gimana caranya bangun personal branding, dan pastinya menghasilkan uang dari profesi konten kreasi. Tidak akan cukup ya 1 jam, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa jadi ininya teman-teman untuk memulai, bisa jadi apa ya, penyemangat, bisa jadi idenya teman-teman untuk memulai, bisa jadi sesuatu apa, contekan untuk memulai gitu. Karena kalau mau semuanya dapat ya pasti kita akan butuh waktu yang cukup lama. Tapi saya yakin teman-teman dengan mengikuti acara hari ini langsung, mudah-mudahan langsung kebuka ide-idenya ya, langsung kebuka matanya, oh cara jadi konten kreator profesional gimana, cara pakai tools yang sudah disiapkan oleh Slides, gimana cara bangun personal branding, dan seterusnya. Oke, sebentar ya, saya izin mungkin 30 detik untuk ngebenerin ini. Sebentar. Oke, mungkin sambil nunggu Mbak Zata benerin materinya biar bisa full screen, aku pengen nanya dulu nih sama teman-teman. Di sini pada di domisili mana sih? Boleh jawab di kolom chat ya. Ada yang dari Bandung, mungkin dari Jakarta,
biar kita bisa absen satu-satu. Wow, banyak banget. Oke. Ada yang dari Jakarta, Makassar, Bekasi, Cirebon, ada dari Lampung, Madiun, oke, Bandung, Tangsel. Wow, banyak banget. Udah kelihatan, udah kelihatan full screen ya, Udah. Jaka? Aman, Mbak. Oke, makasih. Tadi maklum ini baru ganti laptop, jadi masih agak ribet. Oke, teman-teman, saya mau langsung aja nih, karena waktunya terbatas, kita mau bahas apa sih? Ini sudah saya jelasin tadi, saya mau langsung ke bagian ini. Kreator ekonomi. Teman-teman, kita nih ada di eranya kreator ekonomi, attention ekonomi, di mana menjadi konten kreator itu adalah peluang yang sangat besar. Teman-teman gak usah mikir, aduh, saya scroll TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain, semua udah jadi konten kreator. Ibu rumah tangga, anak muda, bapak-bapak, semuanya jadi konten kreator. Apa masih ada peluang untuk menjadi konten kreator profesional dan bahkan bisa menghasilkan dari sini? Ada banget. Karena memang sekarang eranya konten kreasi, di mana ekonomi kita sangat didukung oleh konten kreatif ya, seperti kata Mas Menteri kita Sandiaga Uno. Dan saya ngerasain banget, kebetulan saya adalah tenaga ahli digital di Kementerian di Parekraf juga. Saya bisa melihat bahwa banyak sekali orang dari UKM, pengusaha dan lain-lain yang memang butuh banget bantuan dari konten kreator, dari para konten kreator. Enggak cuman itu, sebagai seorang pemilik usaha, pemilik bisnis, ya UKM dan lain-lain, sebagai individu pastinya punya keahlian bikin konten, ya, dan bangun personal branding sebagai konten kreator itu akan jadi nilai plus banget. Oke? Nah, di era attention ekonomi ini juga, di mana sesuatu yang akhirnya viral, disukain adalah sesuatu yang memang banyak ditemukan di sosial media. Di satu sisi mungkin kita mungkin agak sedih ya, aduh, kenapa sih kalau mau diperhatikan, kalau mau dapat sesuatu yang lebih, kenapa harus diperhatiin dulu? Kenapa harus dapat atau cari atensi dulu? Di satu sisi itu sesuatu yang mungkin menyedihkan ya, tapi udah kita nggak usah mikirin bete atau gimana caranya justru kita memanfaatkan ini. Kita sudah tahu bahwa sekarang adalah ekonomi atensi atau ekonomi perhatian yang paling banyak diperhatian, otomatis, nggak selalu ya, tapi seringkali mendapat keuntungan lebih. Entah produknya jadi lebih dikenal, entah misalnya kalau kita sebagai konten kreator kita dikenal, kita harganya jadi lebih tinggi, kita bisa bekerja dengan lebih banyak brand lagi, dengan agency, vendor, dan lain-lain. Intinya adalah, ya kalau kita diperhatikan, orang tahu tentang kita, ya akhirnya kita mendapat reward yang kita inginkan. Tapi ini hanya awal. Jadi ekonomi atensi atau ekonomi perhatian ini hanya awal. Tadi juga kreator ekonomi ini hanya awal. Oke, berarti sekarang saatnya nih saya bikin konten, saya bangun personal branding sebagai konten kreator, kemudian saya cari perhatian dalam tanda kutip ya, cari perhatian dalam artian yang positif. Ini hanya awal, ini hanya pembuka. Seterusnya nanti apakah kita akan menghasilkan uang yang sesuai yang kita inginkan, gitu, kita akan punya pendapatan dan lain-lain, itu nanti ditentukan oleh step by step yang akan kita lakukan. Salah satunya bangun kredibilitas ya, bangun kepercayaan, lalu pakai tools yang memang dibutuhkan oleh kita sebagai content creator, daripada semua ngerjain sendiri. Kita belum punya, misalnya kita belum punya uang itu untuk bayar SDM, untuk bayar orang lain, untuk bayar admin misalnya gitu ya. Sorry. Bukan berarti kita jadi ketinggalan, karena semua sudah banyak sekali tools atau aplikasi ataupun agensi yang bisa membantu kita. Salah satunya adalah Slice ini. Nah, itu nanti kita bahas ya. Ini kreator ekonomi, saya akan langsung aja ya. Pokoknya intinya saya ingin di sini ngasih contoh bahwa siapapun bisa jadi konten kreator. Saya mau kasih contoh salah seorang teman saya. Dia ini adalah blogger, seorang perempuan yang awal mulanya cuman seneng bikin konten untuk pribadi. Dia punya bisnis madu ya, dan juga agen waktu itu memulai travel agent umroh. Benar-benar bikin hanya untuk kepentingan sendiri. Karena misalnya, bayar ke konten kreator saat itu karena baru mulai ya, biayanya lumayan, belum bisa bayar yang per bulan misalnya saat seperti itu. Kemudian dia bikin konten-konten sendiri, tapi ternyata dengan dia konsisten bikin konten untuk produknya sendiri ya, produk madu, jasa travel umroh dan lain-lain, dia malah lama-lama dikenal ya, dapat atensi tadi.
sudah dapat atensi. Kemudian akhirnya dia dikenal dan dipercaya sebagai seorang yang sering kasih edukasi tentang kesehatan, tentang tips keuangan, bahkan sampai tips bikin konten dan juga membangun bisnis. Sehingga akhirnya saat dia bisnisnya makin besar ya, tadi madu dan juga travel agent umrohnya makin besar, di sisi lain dia jadi punya profesi baru yaitu konten kreator, di mana dia dibayar, sering diminta bikin konten, sering dapat kerjasama atau endorsement dari brand dan lain-lain untuk bikin konten ya, dan kemudian dapat bayaran. Dan satu lagi bonusnya, karena personal branding yang terbangun dengan positif, dia seringkali diminta untuk jadi pembicara juga. Nah itu kan juga sumber penghasilan kan, konten kreator akhirnya bisa kemana-mana, bisa jadi pembicara, bisa jadi narasumber, bisa jadi traveler, apapun ya, bisa jadi jurnalis, bisa jadi tenaga ahli di pemerintahan dan lain-lain. Jadi konten kreator itu bisa membawa atau membuka banyak pintu. Jadi teman-teman bayangin bahwa saat teman-teman fokus jadi konten kreator yang serius ya, yang profesional, fokus bikin konten sambil bangun personal brandingnya, otomatis tawaran kerjasama akan berdatangan, red card juga meningkat ya pastinya, apalagi dibantu dengan tools yang tepat dan ngebuka banyak pintu. Banyak teman saya sesama konten kreator ya, kami memulai sudah bertahun-tahun yang lalu, ada yang jadi jurnalis, ada yang jadi tenaga ahli, ada yang jadi pembicara, ada yang jadi mentor UKM, tapi mereka tetap sampai sekarang tetap berprofesi sebagai konten kreator juga. Oke, itu salah satu contoh ya dari pengaruh dari tadi ekonomi kreator dan juga ekonomi perhatian atau attention ekonomi. Nah, ini sekilas juga tentang saya. Saya sebenarnya bikin konten itu sudah lebih dari 10 tahun, tapi saya monetize-nya itu kayaknya belum lama banget sih, kayak mungkin bisa dibilang 5 tahun terakhir, di mana saya bisa dengan bangga bilang bahwa saya bantuin suami saya nguliahin anak-anak saya, bantuin suami saya misalnya renovasi rumah dan lain-lain, semuanya pure dari mulainya adalah dari konten. Jadi mungkin kalau sekarang banyak yang bilang, Mbak Zata mah enak ngomong kayak gitu ya karena bla bla bla. Tapi hey, saya juga pernah ada di posisi bener-bener baru mulai bikin konten, bener-bener pakai alat yang ada, pakai handphone, smartphone yang mungkin waktu awal bikin konten saya pakai yang harga 1 jutaan, sehingga kemudian tahu-tahu menghasilkan dan lain-lain, mulai naik, beli handphone yang lebih mahal dan seterusnya. Nggak apa-apa, mulai dengan yang kita punya dulu, karena kita nggak tahu kalau kita konsisten dan personal branding terbangun, ternyata bahkan penghasilan itu bisa bikin kita berinvestasi ke tools yang lebih oke lagi, sehingga itu juga malah mendatangkan penghasilan juga yang lebih besar. Oke, ini saya skip aja ya bagian ini, saya percepat aja karena nanti bagian personal branding akan agak lama juga ya, sama bagian monetisasi. Ini teman-teman udah tahu lah alasan kenapa sih kita harus jadi konten kreator, kenapa sih kita harus manfaatin sosial media, karena ada satu yang pengen saya sampaikan. Saya pernah terlibat di salah satu penelitian yang melibatkan 1.000 ibu millennials di 5 kota besar di Indonesia yang ekonominya menengah ke atas, oke? Jadi waktu itu sebelum pandemi ya, dilakukan riset terhadap para responden ini untuk tahu misalnya mereka pengeluarannya untuk apa aja sih, mereka pakai sosial media apa aja, apa yang mereka lakukan di sosial media dan lain-lain. Nah, kaitannya dengan ekonomi kreator ekonomi dan attention ekonomi ini adalah faktanya menarik banget. 98% responden mengakui bahwa keputusan mereka membeli suatu barang atau jasa adalah karena rekomendasi yang mereka temukan secara online, termasuk lewat sosial media. Kalau dibaca satu-satu ya hasil dari responnya mereka, banyak banget yang bilang bahwa saya misalnya beli produk bayi, sebenarnya udah dikasih tahu nih sama ibunya, oh yang bagus ini gitu, tapi tetap mereka cari reviewnya di media sosial, dan mereka senang banget baca konten review-review dari para konten kreator. Oh, teman-teman saya izin nggak apa-apa ya sambil terus ngomong meskipun rumah saya kebetulan dekat sama masjid, tapi saya mungkin pakaiin dulu deh, pakai earphone dulu biar nggak terlalu masuk suaranya. Sebentar ya. Nah teman-teman, ini faktanya menarik banget.
Mudah-mudahan suara saya sudah masuk lagi nih setelah pakai earphone. Oke, sebentar ya. Saya mau balik ke atas lagi. Nah, tadi saya ulangin bahwa 98% dari ibu-ibu milenials yang menengah ke atas ini, mereka itu membeli produk atau jasa berdasarkan yang mereka lihat dari internet, terutama dari sosial media. Ada review tentang suatu barang ya atau jasa, mereka akhirnya memutuskan untuk beli itu. Kelihatan banget ya perannya si ekonomi kreator dan atensi ekonomi perhatian ini, attention ekonomi ini gitu. Jadi bahwa ya semakin banyak konten yang positif, semakin banyak dilihat ini menghasilkan penjualan. Sehingga akhirnya ya jadi konten kreator itu benar-benar menguntungkan banget gitu. Apalagi misalnya kita bekerja sendiri nggak masalah, bekerja sama dengan brand juga akan lebih bagus lagi. Nah, jadi, sorry sebentar. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk, oke, buat teman-teman yang sudah jadi konten kreator, hari ini teman-teman bisa kayak mengaudit ulang. Apakah selama ini cara-cara saya sudah tepat? Apakah selama ini yang saya jalankan ini sudah oke? Apa masih ada yang perlu di-upgrade lagi? Atau sudah bagus, tinggal dipertahankan dan lain-lain? Ya, atau yang belum mulai nih, misalnya baru memutuskan pengen jadi konten kreator, ya paling pas ikutan kelas ini, atau mungkin baru-baru saja. Ini adalah saat yang tepat banget, teman-teman. Karena di sini saya ingin ngajak teman-teman ya, untuk gimana sih caranya memulai dengan mudah. Mudah di sini bukan mudah banget ya, tetap pakai effort gitu, tapi tidak sesulit yang kebanyakan orang pikirkan gitu. Jadi ini tetap menurut saya ini perlu effort, perlu usaha, tapi thanks to social media di era digital ini semuanya menjadi lebih mudah, menjadi lebih cepat, tapi tetap nggak instan ya. Yang pertama adalah find your why. Nah, saya seneng banget selalu membuka pada kelas konten kreator ya gitu misalnya, tapi kok kayak kelas wellness gitu, kayak kelas personal development, kenapa sih harus kayak di kelas-kelas apa yang misalnya kaitannya dengan law of attraction dan lain-lain, kenapa harus cari why-nya dulu sih kalau mau jadi konten kreator yang sukses yang bisa menghasilkan di 2024 ini? Karena menemukan why kita, menemukan alasan kita itu adalah sesuatu yang bisa bikin kita konsisten, yang bisa bikin kita terus-terusan. Jadi nggak gini misalnya nih, oke, mau bangun mau jadi konten kreator profesional, mau bangun personal branding sebagai konten kreator, tapi males sedikit nyerah, atau aduh belum punya alat ini, aduh HP saya, smartphone saya terlalu jelek nih, udahlah ntar aja kalau udah punya handphone baru saya bikin konten. Nggak akan gampang nyerah dengan hal-hal sesepele itu. Percaya deh gitu, karena kalau nggak punya why yang kuat, biasanya untuk hal-hal sepele gampang banget nyerah. Kayak misalnya nih, saya kasih contoh, why saya adalah orang tua saya ya, dan juga keluarga inti saya. Karena saya ingin, suami saya sudah memprovide untuk keluarga kami dengan sangat baik, tapi saya ingin lebih maksimal lagi dan ingin support suami saya, anak-anak saya, bahkan ya karena kita ada di era sandwich generation ya, yang harus support orang tua gitu dan harus support anak. Menurut saya ini suatu ini suatu kebanggaan. Jadi sandwich generation itu bukan sesuatu, ada beberapa orang yang secara negatif melihat itu sebagai suatu kutukan, sebagai sesuatu yang apa, tapi kalau buat saya pribadi ini adalah kesempatan kita sebagai manusia untuk benar-benar lebih berarti, bisa bantuin orang tua, bisa support orang tua, gile gitu loh. Maksudnya ini kesempatan yang luar biasa, nggak semua orang bisa loh. Sambil misalnya kita juga mensupport anak-anak kita. Nah, why saya sesimpel itu. Saya ingin bisa support tidak hanya anak-anak atau keluarga inti saya, tapi juga orang tua saya yang sudah selama ini mendukung saya sampai saya besar, misalnya gitu. Sesimpel itu aja. Tapi teman-teman, jangan mikir bahwa, aduh, why saya kebetulan bukan orang tua gitu loh. Orang tua saya sudah cukup, berkecukupan. Orang tua saya kayaknya sudah baik-baik saja gitu. Why saya bukan mereka. Why saya diri sendiri gitu. Itu tidak sama sekali nggak egois, nggak apa-apa. Why itu bebas aja, boleh diri sendiri, boleh apapun ya. Yang penting kita punya alasan kenapa kita mau menekuni profesi sebagai konten kreator ini. Saya dulu sesimpel, aduh, pengen banget tuh waktu anak-anak masih kecil, saya pengen banget misalnya pengen
ngirim ibu saya misalnya umroh atau naik haji, tapi aduh bayaran sekolah anak-anak aja 3 orang ini udah berat banget gitu. Saya nggak enak nih kalau masih harus ngambil jatah keuangan keluarga misalnya untuk bantu ibu saya pergi haji misalnya, nggak enak sama suami saya misalnya, enggak, tapi karena jadi konten kreator menghasilkan dari situ saya merasa punya power, dan akhirnya itu why saya yang bikin saya bertahan sampai sekarang gitu. Jadi kita ada sesi personal development-nya, beneran temuin why-nya dulu, karena kalau teman-teman udah dapet why-nya itu kesana-sananya akan jadi jauh lebih mudah. Kedua adalah find your way. Tadi why-nya, alasannya, kenapanya, sekarang jalannya. Nah, sebenarnya teman-teman semua sudah menemukan jalannya, yaitu lewat jadi konten kreator. Saya menemukan jalan saya lewat jadi konten kreator. Oh, gimana ya caranya ya? Saya bisa dapat penghasilan tambahan gitu ya untuk mensupport keluarga inti saya dan juga untuk bantu kedua orang tua saya. Saya cari cara, saya pengen kerjaan yang memang sesuai dengan passion saya. Saya waktu itu bekerja di sebuah law firm asing di Pondok Indah ya, dengan gaji yang lumayan banget gitu. Tapi saat itu saya merasa ini bukan jalan saya untuk membantu kedua orang tua dan anak-anak saya, karena kalau gaji udah kelihatannya tiap bulan dapat berapa, udah ada limitnya. Tapi jadi konten kreator, makin banyak kita bikin konten atau makin banyak kerjasama, makin banyak undangan jadi pembicara, makin banyak ini itu, naik terus pendapatannya. Pas bangun personal branding, card-nya juga meningkat. Saya sampai keringetan saking bersemangatnya di sini. Nah, jadi teman-teman find your way, dan kebetulan way atau caranya atau jalannya teman-teman sama kayak saya. Buktinya teman-teman sudah ada ya di kelas ini, yaitu lewat jadi konten kreator. Jadi konten kreator aja nggak cukup. Jadi konten kreator profesional yang menghasilkan. Jadi kalau emang hobi ya silakan, bagus ya gitu. Tapi kalau saya sih mikirnya alangkah baiknya kalau ini hobi, kita senang kerjainnya dan juga menghasilkan uang, nggak cuma buat kita, tapi juga buat orang-orang terdekat kita dan sebanyak mungkin orang lain yang memerlukan bantuan kita. Lalu udah ketemu nih caranya, jalannya. Langkah ketiga adalah bangun personal branding kita sebagai seorang content creator. Karena yang tadi teman-teman juga sudah sadar situasinya ya, scrolling TikTok, banyak banget konten kreator, scrolling Instagram, ya ampun keren-keren banget, kece-kece banget ini konten kreator. YouTuber, kayaknya udah langsung down dan udah malah males ngapa-ngapain. Wow, itu malah rugi banget gitu kan. Nah, saatnya untuk menonjolkan diri. Tidak usah mikirin, saya harus jadi kayak konten kreator ini, saya harus kayak dia, saya nggak usah. Pokoknya teman-teman jadi versi terbaik dirinya sendiri. Saya misalnya waktu itu bangun personal branding sebagai konten kreator di bidang parenting, karena waktu itu anak-anak saya masih kecil-kecil, saya seneng banget tuh bikin konten-konten yang berkaitan dengan anak-anak dan kehidupan keluarga. Jadi waktu itu saya bangun personal brandnya sebagai blogger profesional khususnya di bidang parenting ya, beberapa tahun yang lalu. Oke. Anggap saja kita lagi sambil bangun personal brand kita. Saya sudah mulai bangun personal branding saya waktu itu. Kemudian enaknya bangun personal branding yang tadi saya bilang, membuka pintu kemana-mana. Karena saat kita bangun personal branding, sadar nggak sadar skill kita itu akan nambah, akan terupgrade. Dan ini nggak ada kaitannya, nggak cuma kaitannya ke konten kreasi ya, tapi kehidupan teman-teman yang lain juga akan banyak sekali perkembangan. Contoh, saat teman-teman jadi konten kreator, awalnya malu-malu bicara di depan kamera. Awalnya nggak pede ngomong di depan kamera gitu kan. Tapi akhirnya teman-teman lama-lama skills bicara di depan kamera mulai bagus. Skill komunikasinya udah bagus. Tapi ada misalnya, kalau saya tuh konten kreator yang nggak suka nampilin muka. Saya introvert, saya nggak nyaman. Nggak apa-apa, selalu ada cara. Tenang aja. Jadi kalau teman-teman merasa introvert, nggak cocok saya jadi konten kreator. Nggak, sama sekali nggak. Karena saya pribadi adalah seorang introvert parah, tapi akhirnya berubah jadi ambivert ya sejak jadi konten kreator. Tapi intinya adalah ada banyak cara teman-teman bisa bikin konten yang juga nggak perlu memperlihatkan wajah ya. Nanti kalau sempat kita bahas soal itu. Kemudian skillnya udah bangun personal branding, skillnya pelan-pelan nambah. Nomor 5, upgrade toolsnya. Toolsnya itu nggak cuma alat-alat tadi, misalnya saya dulu awal jadi konten kreator pakai handphone yang harga 1 jutaan. Ya setahun kemudian ya, karena sudah banyak kerjasama dan lain-lain, beli handphone baru misalnya ya udah agak-agak naik lah yang harga 3 jutaan dan seterusnya misalnya. Tapi nggak itu aja.
toolsnya juga, kayak misalnya nih, sebelumnya misalnya saya pakai Canva yang gratisan, kemudian akhirnya saya pakai yang berbayar. Nah, saat saya memerlukan misalnya pengen bikin red card gitu, oh saya harus punya red card. Saya pengen punya red card yang udah ada semuanya. Tadi bener kata Mbak Dara, kalau saya pakai Canva, saya bikin setiap beberapa lama saya harus ngecek, aduh followers saya udah nambah nih. Abis ada acara dan lain-lain, biasanya kan followers nambah, oke update lagi. Terus ya mau nggak mau kan saya juga harus kirim ulang ya ke beberapa orang yang memang saya approach gitu ya untuk kerjasama gitu. Jadi secara berkala yang paling sering ditanya misalnya IR-nya, engagement rate-nya berapa, harus sering-sering ngecek ya, ada toolsnya misalnya, harus sering-sering ngecek, entah keganti lagi di Canva atau di PowerPoint dan lain-lain. Tapi kalau entah teman-teman pakai slice.id ya, pakai slice, teman-teman join slice itu enak banget karena teman-teman semuanya akan langsung berubah sesuai dengan yang terjadi di Instagram atau TikTok kita. Nanti kita bahas soal itu lebih lanjut ya. Lalu nomor 6, bagian yang paling penting adalah monetize. Karena banyak banget konten kreator udah bagus kontennya. Personal brandingnya udah oke. Dan hanya menunggu ada brand yang ngedeketin. Nunggu ditawarin sama brand untuk kerjasama. Padahal teman-teman bisa banget untuk dalam tanda kutip mengajukan diri, menjual diri sebagai konten kreator sehingga nanti bisa monetize dengan maksimal. Oke ya, nanti kita bahas lebih lanjut tentang itu. Tadi saya refresh lagi. Pertama, pastikan tentukan why-nya, alasannya. Karena ini mungkin kedengarannya basi, tapi ini adalah basic fundamentalnya sehingga kita bisa konsisten dan benar-benar jadi konten kreator profesional yang juga menghasilkan. Lalu berikutnya, saya pengen tadi teman-teman temukan why-nya, lalu kemudian temukan way-nya, jalannya, yaitu lewat jadi konten kreator. Lalu langkah ketiga adalah upgrade skills-nya. Teman-teman harus lebih kreatif. Dan ada satu hal yang saya pengen highlight juga, attitude. Saat semuanya sudah oke, sudah baik-baik saja, sudah makin meningkat, ada salah satu hal yang benar-benar harus teman-teman ingat, bahwa kalau attitude-nya nol, akhirnya akan semuanya skills-nya udah tinggi, personal branding-nya sudah terbangun, sudah punya tools oke, udah punya red card oke gitu. Kalau attitude-nya nol ya, sesuatu 100 dikali nol ya jadinya nol. Contoh gini ya, misalnya gini, saya ambil contoh, ini pandangan saya pribadi, tolong jangan di hate ya gitu ya, karena tiap orang punya ini opini masing-masing. Tapi karena saya pernah ada di dua sisi, saya sebagai content creator, saya sebagai agency, atau saya sebagai klien, saya sudah ada di positif tersebut. Sehingga salah satunya contoh attitude yang akhirnya seringkali bikin konten kreator itu jatuh, nggak cuman misalnya hal-hal yang sangat jelas, misalnya kalau di sosial media mungkin terlalu kontroversial, terlalu vulgar, atau ada hal-hal lain yang bertentangan dengan kebanyakan orang, itu memang sudah resiko ya. Kemudian nanti akan ada misalnya akan ada penurunan engagement dan lain-lain. Tapi misalnya nih contohnya, kalau teman-teman bekerja sama dengan brand, kemudian attitude-nya contohnya gini, brand janji untuk bayar, kami akan bayar minggu depan tanggal 15 misalnya gitu. Oke, ternyata tanggal 15 belum dibayar. Hal yang harus kita lakukan contohnya adalah ya kita reminder, kita kirim pengingat dengan bahasa yang sopan dan pastinya sesuai dengan etika yang berlaku secara umum ya gitu. Tapi banyak sekali, terutama saat saya masih sering banget jadi blogger, kemudian waktu itu masih zaman nge-tweet ya, ada beberapa kasus misalnya beberapa teman saya belum dibayar, dan karena belum dibayar padahal alasannya misalnya dari brand adalah, oh iya maaf, memang uangnya belum turun, kami minta waktu misalnya beberapa hari lagi. Tapi banyak yang sudah tidak sabar langsung menge-tweet dengan kata-kata kasar, dengan menjatuhkan nama brand tersebut. Parah nih si brand XXX, padahal dia brand mahal ya. Masa sih bayar 500.000 aja udah sebulan belum dibayar-bayar gitu. Itu salah satu attitude yang enggak banget ya di kalangan konten kreator gitu ya. Saya pernah ada di posisi sebagai konten kreatornya dan juga sebagai klien dan juga sebagai brandnya. Itu biasanya meskipun sebenarnya memang mereka molor gitu ya, karena ada sesuatu gitu ya. Tapi ya di satu sisi saat ada
tweet seperti itu pastinya akan sangat menjatuhkan reputasi mereka dan akan bikin mereka juga sangat terganggu ya, sehingga akhirnya misalnya konten kreator tersebut di blacklist misalnya seperti itu. Oke, saya sambil ngecek. Oke, masih ada 30 menitan lagi ya waktu saya. Oke, dan seterusnya ya, yang paling penting adalah upgrade skills-nya adalah komunikasi, problem solving. Kenapa nih? Ada problem solving. Biasanya konten kreator itu makin berkembang saat konten-konten mereka makin dalam. Oke, awal-awal mungkin misalnya cuma fun aja, tapi lama-lama jadi edutainment. Memang untuk fun, untuk hiburan, tapi di situ ada edukasinya. Misalnya nih, lagi musim apa ya, misalnya pemerintah sedang menggalakkan untuk mencegah stunting. Nah, kita biasanya misalnya postingan kita lucu-lucu apa segala macam gitu. Kemudian kita diminta oleh kementerian ya mau bekerja sama untuk edukasi stunting, kita tetap bikin konten yang fun, yang lucu, tapi lebih dalam lagi, di mana ada edukasi misalnya tentang stunting dan seterusnya gitu. Jadi teman-teman makin ke atas, makin banyak kerjasama, makin banyak konten yang teman-teman bikin. Jangan lupa juga untuk memperdalam konten-kontennya. Salah satunya adalah bikin konten-konten yang memang bisa menyelesaikan masalah atau minimal ada value, edit value-nya, ada value tambahannya. Oke. Nah, lalu gimana sih bangun personal branding di sosial media sehingga berjalan dengan baik? Bisa berjalan dengan cepat, tidak instan ya, tapi relatif cepat. Teman-teman udah tahu bahwa personal branding itu luar biasa banget manfaatnya bagi kita sebagai content creator. Udah sering lihat nih tipsnya di TikTok, di mana-mana, cara bangun personal branding yang oke gitu. Tapi sebenarnya gimana sih yang bisa bikin kita bangun personal branding dengan relatif cepat, long lasting, akan tahan lama ya, nggak tiba-tiba 3 bulan hilang, misalnya nggak kedengaran lagi, dan seterusnya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, tapi sebelum itu, saya ingin kita menyamakan persepsi dulu nih. Kita samain dulu definisi kita soal personal branding sehingga nanti ngobrolnya juga jadi lebih enak. Personal branding adalah usaha yang kita lakukan secara sadar dan disengaja. Saya bold ya, secara sadar dan disengaja untuk menciptakan dan mempengaruhi persepsi publik tentang diri kita dengan memposisikan diri kita sebagai orang yang kredibel di bidangnya sesuai dengan nilai diri kita. Oke, kepanjangan ya. Ringkasnya adalah personal branding itu artinya secara sadar, secara sengaja kita bikin pandangan orang terhadap kita itu sesuai dengan kemauan kita. Jadi buat teman-teman, terutama yang masih muda nih kayak anak-anak saya kebetulan sudah kuliah, saya sering banget dulu-dulu ya, mereka ngomong, ya biarin aja lah Ma, let it flow, biarkan mengalir apa adanya. Nggak bisa. Kalau teman-teman mau jadi konten kreator profesional, mau bangun personal branding sehingga dipercaya, sehingga kredibel, tidak bisa mengalir apa adanya. Kita harus nyetir, kita harus nentuin. Kita mau orang ngelihat kita sebagai konten kreator yang profesional, yang kredibel, sehingga bayaran kita lebih mahal dibanding konten kreator lain. Ya kita harus nunjukin, kita harus mengarahkan opini mereka ke arah yang kita mau. Nah, itu personal branding. Jadi harus sadar dan disengaja. Enggak let it flow, tidak mengalir apa adanya ya. Oke, lalu ada hal yang saya highlight ya, saya stabilo sesuai dengan nilai diri kita, sesuai dengan value diri kita. Karena inilah intinya yang membedakan personal branding dengan hal-hal lainnya. Ada yang bilang, Kak Zata, Mbak Zata, buat saya personal branding itu beda tipis sama pencitraan, beda tipis sama pansos gitu. Kalau sama pencitraan, sebenarnya kurang lebih sama, karena pencitraan itu kan sebenarnya tidak negatif ya, cuman ya karena hal politik dan lain-lain, akhirnya kata pencitraan jadi agak negatif kedengarannya ya gitu, dia mah pencitraan, padahal sebenarnya personal branding adalah pencitraan. Tapi dengan pansos, dengan social climbing beda pakai banget, oke? Pansos, social climbing, usaha yang kita lakukan dengan sadar, dengan sengaja. Orang kalau pansos sengaja, sadar, pengen mempengaruhi orang lain untuk berpikir seperti yang kita mau. Tapi yang ngebedain personal branding dengan pansos adalah personal branding itu sesuai dengan nilai diri kita. Pansos nggak sesuai. Misalnya nih, saya mau bangun personal branding sebagai seorang konten kreator profesional yang bikin kontennya bagus, bayarannya mahal, misalnya kayak gitu.
Tapi saya sendiri misalnya baru bikin konten kemarin, wah saya udah nafsu banget, oh pokoknya saya pengen nih dikenal sebagai ini. Udah saya langsung woko-woko di sosial media, di Instagram dan lain-lain seperti itu. Padahal saya konten aja baru kemarin misalnya, ya itu kan tidak sesuai dengan nilai diri saya. Tapi kalau misalnya nih teman-teman sudah mulai memang mungkin merasa belum jadi konten kreator profesional, tapi teman-teman sudah mulai latihan bikin konten, sudah konsisten untuk selalu berusaha bikin konten yang bagus, hadir ke seminar seperti ini, webinar seperti ini untuk upgrade skills, teman-teman udah bisa banget untuk bangun personal branding sebagai seorang konten kreator profesional gitu ya. Jadi beda ya, bisa bedain ya pansos ya dengan personal branding. Jadi sama sekali nggak sama. Oke, lalu ngomongin soal personal branding, saya suka banget sama kata-katanya Jay-Z. Jadi dia ngomong, I am not a businessman. I am a businessman. Saat kita memutuskan untuk bangun personal branding sebagai content creator profesional, artinya bisnisnya udah diri kita. Kita dalam tanda kutip, udah nggak dalam tanda kutip, kita benar-benar jual diri gitu, dalam arti sebenarnya ya, jual diri kita. Kalau misalnya teman-teman punya bisnis, catering, atau jualan baju, ya, jualan baju tidur, atau apapun, saya yakin teman-teman akan melakukan segala cara dalam artian yang positif untuk membesarkan bisnis teman-teman tersebut. Nah, saat bisnisnya adalah diri kita nih, kita sebagai content creator, masa kita setengah-setengah sih untuk membesarkan diri gitu loh. Karena kalau kita gagal, kita salah, kita jelek, kan taruhannya diri kita sendiri gitu. Masa teman-teman nggak mau habis-habisan gitu untuk membesarkan diri teman-teman sebagai seorang content creator. Oke, nah teman-teman gimana sih caranya, untuk mulai dikenal sebagai seorang content creator profesional atau apapun ya teman-teman tujuannya mau bangun personal branding sebagai apapun, yang paling penting salah satunya dari begitu banyak hal adalah tentukan unique selling point-nya. Apa sih USP-nya? Apa sih kelebihan teman-teman dibanding konten kreator lainnya? Apa sih yang membedakan niche teman-teman nih? Teman-teman bikin konten yang berkaitan dengan masak-masak gitu misalnya, atau bikin konten dengan yang berkaitan dengan motivasi diri, self personal development. Apa sih yang membedakan dengan konten kreator lain yang bikin konten yang sama gitu? Jadi kita harus cari apa keunikan kita, apa daya jual kita. Misalnya saat memutuskan bangun personal branding sebagai blogger profesional beberapa tahun yang lalu ya, sebelum waktu itu saya masih bekerja di sebuah law firm asing, saya memutuskan ingin berhenti bekerja gitu, saya pengen mulai ngeblog lagi dan jadi konten kreator lagi. Saya waktu itu bener-bener sampai beberapa minggu ngutak-ngatik USP saya apa sih yang ngebedain saya dengan orang lain gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk saya ingin dikenal sebagai seorang blogger profesional, yang banyak bicara soal atau bikin konten tentang parenting. Itu kan udah banyak banget blogger profesional parenting, udah banyak banget. Nah, waktu itu saya nyari USP-nya, sesuatu yang menurut saya awalnya adalah kekurangan, malah jadi keunikan. Waktu itu setiap ada undangan acara ya, lewat email dan lain-lain, selalu ada tulisan, misalnya minimal followers sekian, minimal domain authority atau DS sekian untuk blogger ya. Itu, cek, followers saya udah lumayan banyak waktu itu, domain authority saya atau nilai dari blog saya udah cukup kok, cek gitu. Selalu ada bagian terakhir yang benar-benar saya sebel banget dan itu jadi kekurangan saya saat itu. Yang bikin saya nggak lolos untuk ikut event atau untuk kerjasama dengan brand. Teman-teman tahu apa? Umur. Jadi selalu di bagian terakhir, entah agency, brand, dan lain-lain, sering banget di bagian bawah ada kata-kata maksimal 35 tahun. Ya ampun, gitu saya bete banget. Gimana saya mau jadi content creator yang punya banyak penghasilan kalau setiap ada undangan, kerjasama, dan lain-lain gitu. Selalu saya mentok di soal umur gitu, karena saat itu saya sudah menjelang 40 tahun gitu. Nah, akhirnya setelah menjalani proses nyari USP yang lama, saya akhirnya memutuskan, gue jadiin aja nih faktor itu sebagai suatu keunikan. Akhirnya saya bikin konten-konten. Waktu itu saya memulai di blog saya dan juga IG saya sering banget bikin konten, misalnya 5 tips jaga kesehatan di usia 40-an. Misalnya, atau misalnya tips untuk bekerja
bagi orang yang sudah berusia 40-an. Pokoknya intinya saya banyak pakai kata 40-an, pakai kata-kata fit 40 and fit seperti itu ya. Saya pakai hashtag-hashtag yang kaitannya umur jadi sebuah keunikan. Dan ternyata dalam hitungan cuman kayaknya saya nggak sampai 3 bulan, saya mendapatkan begitu banyak tawaran dari brand-brand kosmetik anti-aging, tapi yang mahal-mahal ya, ada brand berwarna merah, tahu-tahu ngajakin saya kerja sama dengan jumlah yang wow, saya mikir oke, saya siap nih untuk resign nih. Akhirnya saya setelah dapat beberapa penawaran, saya memutuskan resign dan akhirnya jadi full time content creator. Nah, itu cuma contoh biar teman-teman kebayang gitu bahwa cari keunikan tuh nggak seribet itu. Aduh, saya apa ya yang kayak ini saya keren banget, enggak. Yang sesimpel tadi, bahkan kekurangan, kalau kita tahu caranya, kita bisa ubah itu malah jadi suatu keunikan. Nanti silakan nanti teman-teman cari ya keunikannya apa, USP-nya apa. Tapi biar lebih kebayang lagi, saya ingin kasih tebak-tebakan berhadiah. Teman-teman siap-siap untuk mengetik jawabannya, karena akan ada satu hadiah buku. Tunggu nggak kelihatan. Oh, ini buku Branding You. Ini worth harganya 199.200.000 lah, colorful untuk teman-teman. Jadi nanti saya minta tolong panitia untuk pilihin pemenangnya. Oke, dalam 3 detik, siap-siap ya, dalam 3 detik, siapa yang terlintas di kepala teman-teman saat saya menyebutkan 2 kata ini, YouTuber plus banyak aksen bahasa? Boleh sambil diketik di kolom chatnya, saya sambil mantau. Ada yang tahu? Ini emang agak susah. Oh, wah, sudah ada yang menjawab dengan benar. Oke, stop. Cukup. Terima kasih banyak, luar biasa. Luar biasa. Jawabannya adalah Fathia Izati. Tadi saya melihat banyak yang menyebutkan nama Fathia Izati. Teman-teman panitia, silakan dipilih satu nama, nanti kasih ke saya alamat dan nomor teleponnya untuk saya kirimin bukunya ya. Nah, teman-teman, ini adalah contoh ya. Saya pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa sukses bangun personal branding itu bukan berarti teman-teman dikenal di seluruh Indonesia kayak Najwa Shihab gitu misalnya ya, Syahrini. Tidak, tapi teman-teman dikenal di bidangnya. Saya yakin kalau teman-teman bukan konten kreator, teman-teman tidak punya anak remaja. Kayak saya tahu Fathia Izati sebenarnya dari anak-anak saya yang udah kuliah, yang mereka follow untuk belajar bahasa. Saya mungkin nggak akan kenal Fathia Izati. Kalau ditanya yang hal tadi, oke, siapa yang terlintas di kepala kamu? Saya nggak mungkin bisa menjawab Fathia Izati. Tapi di kalangan konten kreator, di kalangan anak-anak muda seumuran dia dikenal banget. Itu artinya Fathia Izati sudah sukses bangun personal branding di bidangnya. Jadi sukses bangun personal branding, patokannya apa? Saat kita dikenal di bidang kita. Oke, nah teman-teman saya mau mempercepat aja ya karena waktu, jadi tadi satu aja. Oke, nah sekarang saya mau langsung ke bagian ini. Ya, saya sambil ngecek jamnya. Oke, masih bisa ya, masih sempet ya. Ini adalah salah satu andalan saya banget dalam dalam mensukseskan diri sebagai seorang konten kreator, dalam membedakan diri dengan konten kreator lain. Banyak banget konten kreator yang bagus banget bikin konten. Kalau bikin foto tuh, udah kayak fotografer, kece banget foto-fotonya. Atau ada yang bikin video, videonya keren banget. Oke, saya ditambahin waktunya, senang, makasih ya. Oke. Atau misalnya ada konten kreator bikin video, cakep banget, udah kayak videografer profesional gitu. Tapi yang bisa menggabungkan gambar yang bagus ya, video yang bagus dengan konten yang storytellingnya kuat sekali, itu nggak banyak. Jadi akhirnya yang menonjol malah banyak sekali ya. Kalau teman-teman lihat video atau foto atau konten yang viral itu, kalau secara gambar biasa banget, secara video apalagi kayak diambil asal-asalan atau raw misalnya gitu. Tapi ternyata storytellingnya kuat banget, atau itu familiar banget gitu, karena kita sering banget ngelihat itu lewat-lewat gitu ya di
timeline kita gitu. Akhirnya yang viral mereka, padahal kita misalnya, aduh udah usaha banget, saya udah sampai beli iPhone sekian gitu biar foto saya bagus banget gitu misalnya. Nah, ada salah satu tips yang ingin saya bagiin ke teman-teman yang menurut saya ini sangat berperan dalam kesuksesan saya pribadi sebagai seorang content creator. Ini adalah gabungan dari metode familiarity plus story selling. Mungkin beberapa teman yang sudah pernah ikut kelas saya sudah pernah mendengar teori yang saya tulis di buku saya. Apa sih dua teori ini yang bisa bikin kita makin sukses sebagai content creator ya, dan juga bangun personal branding sehingga akhirnya berpengaruh ke pendapatan kita. Oke, nah ngomongin familiarity dan juga story selling ya. Saya ngomong ini bukan kepleset tapi benar story selling, bukan storytelling ya. Diperlukan rata-rata, diperlukan rata-rata 14 hari untuk mengubah audiens kita nih atau followers kita menjadi konsumen. Misalnya kita menjual jasa, menjual produk. Memang perlu kata-kata 14 hari. Ada yang juga yang bilang 21 hari untuk mengubah minimal leads dulu. Bikin mereka kepikiran, aduh kayaknya saya nanti kalau saya punya duit, saya mau beli produk itu, saya mau beli bukunya, saya mau beli kelasnya, seperti itu ya. Jadi memang ada teorinya. Ada yang bilang 14 hari, ada yang bilang 21 hari, ya itu bebas. Tapi kalau saya pribadi berpendapat memang minimal 14 hari. Oke, itu tadi teori familiarity ya. Kenapa harus sering-sering diulang, bikin orang jadi familiar selama kurang lebih 2 minggu. Nah, lalu story selling. Kenapa sih kita harus lewat story, lewat cerita gitu? Padahal kalau teman-teman lihat, misalnya teman-teman lihat ada postingannya, dia nih story selling banget, sengaja nih, udah kebanyakan nih konten-konten yang storytelling banget gitu. Tapi teman-teman, tetap aja, kalau kita menyampaikan storytelling-nya dengan menjual sehingga jadi story selling, itu akan sangat mempengaruhi audiens kita, calon pembeli kita, calon klien kita, dan seterusnya. Sehingga ngaruhnya nanti harapannya adalah ke penghasilan. Kenapa story selling itu penting banget? Karena saat kita bercerita, ya, kita punya kemampuan untuk bercerita ya sebagai seorang content creator, kita menyampaikan sebuah cerita, sebuah story, itu benar-benar ada sainsnya, benar-benar mempengaruhi otak kita. Jadi contoh gini, misalnya tadi, saya cerita ke teman-teman, misalnya tadi saya ceritanya masih belum dalam ya, tapi saya pengen cerita satu hal. Jadi kenapa saya mengubah umur yang tadi saya anggap sebagai kekurangan dan saya jadiin keunikan, itu ada satu momen yang benar-benar mengubah pandangan saya dan bikin saya dapetin USP tersebut. Jadi saya diundang oleh sebuah brand, ada kata-kata maksimal 35 tahun. Dan saya menolak undangan tersebut, saya bilang, maaf, semuanya follows mencukupi dan lain-lain gitu, tapi umur saya nggak mencukupi. Jadi saya, mohon maaf, saya tidak bisa ikut acara ini. Tapi ternyata kliennya kebetulan sudah melihat konten-konten saya di sosial media dan bilang ke vendornya, ke agensinya, oh ya udah nggak apa-apa, untuk Mbak Zata nggak apa-apa lah, umurnya udah lebih juga nggak apa-apa. Jadi saya memang dapat keuntungan waktu itu bahwa saya salah satu-satunya yang sebenarnya tidak memenuhi syarat di nomor terakhir itu, yaitu umur. Nah, di acara tersebut yang didatangi oleh para beauty blogger muda, itu berjalan dengan bagus, berjalan dengan lancar. Kami ada sesi makan siang bareng, itu satu meja. Itu ada sekitar 6 orang dikumpulin ya per meja. Nah, di meja saya semua berjalan dengan baik. Saya ngobrol dengan dengan anak-anak muda yang mungkin hanya sedikit lebih tua gitu dari anak saya dan lain-lain. Semua berjalan dengan baik sampai ada satu orang yang tiba-tiba saya lupa detailnya, tapi dia ngomongin umur. Jadi ngomong gini, berarti di sini gue dong yang paling tua gitu kan, gue udah 23, dia ngomong gitu kan. Terus yang satu ngomong gini, wah parah lu 23 gitu ya, gue baru 18. Nah, mereka ngomongin umur ya, karena saya merasa sudah akrab ya, karena dari tadi ngobrol. Lalu saya nyeletuk, kalian ini masih muda-muda banget, udah ngerasa tua, gimana saya nih yang udah mau 40. Langsung zing, mereka langsung diem, terus ngeliatin saya. Awalnya saya GR, saya pikir yang ada di kepala mereka adalah, ih Mbak Zata udah mau 40 tapi nggak kelihatan ya kayak mau 40. Saya udah GR kayak gitu. Terus salah satu beauty blogger nyeletuk, Mbak Zata tapi masih diizinin untuk datang-datang ke acara kayak gini sama suaminya. Gubrak. Saya mikir,
gitu ya pandangan mereka terhadap orang yang sudah berumur 40-an gitu ya. Jadi kayaknya tua banget gitu dan kayaknya nggak pantas banget gitu jadi konten kreator di antara teman-teman lain yang masih umurnya 20-an. Nah, pulang dari situ saya mikir, aduh nggak bisa nih terus-terusan kayak gini. Gue justru harus jadi ini sebagai suatu kelebihan. Nah, itu adalah momen akhirnya saya mulai bikin konten-konten yang ada kaitannya dengan ke-40-anan saya. Mengubah yang jadinya awalnya kekurangan jadi kelebihan. Nah, teman-teman, saya yakin saat saya tadi bercerita ke teman-teman tentang bagaimana pandangan mereka terhadap saya saat mereka tahu saya umur 40-an, ada beberapa mungkin yang, iya sih kebayang ya, kok gitu ya mereka ya, kok nggak sopan banget ya gitu pertanyaannya dan lain-lain gitu. Itu adalah sebenarnya bagian dari story Saya ingin membuat teman-teman ngerasain emosi yang saya rasain. Saat teman-teman kebayang atau tertarik dengan cerita saya atau ngedengerin atau menjadikan itu sebagai sesuatu yang menarik gitu yang iya ya sebenarnya apa aja bisa ya kita ubah menjadi suatu kelebihan, suatu keunikan. Artinya cerita saya berhasil. Karena memang teorinya, sainsnya itu story selling itu adalah mirroring. Saya bercerita dengan sedih, dengan sebel, aduh umur tuh jadi masalah banget bagi konten kreator. Dan teman-teman dia, iya ya, kenapa sih harus ada peraturan umur? Itu artinya story saya berhasil, sudah kena gitu ya. Jadi teman-teman, itu fungsi dari storytelling bahwa memang itu mempengaruhi otak kita. Oke, jadi teman-teman, buat para konten kreator kalau mau lebih maksimal lagi saya saranin untuk makin memperkuat kemampuan storytellingnya. Karena akhirnya yang bisa bikin foto kece banyak. Mereka beli alat aja, beli iPhone 5, beli mirrorless, beli apa, udah pasti fotonya kece gitu, atau videonya bagus gitu. Tapi buat kita misalnya, aduh saya belum bisa nih beli seperti itu, atau kalaupun mau ya saya nggak mau cuman gambarnya aja yang bagus, tapi saya pengen konten saya ini bener-bener berpengaruh gitu buat orang lain, kuat banget ya. Teman-teman harus makin memperdalam kemampuan story selling, dan tadi familiarity. Oke, kita ngomongin familiarity ya sekarang ya. Saya mau langsung ke bagian familiarity, oke? Nah, teman-teman, familiarity. Saya mau kasih studi kasus dari salah seorang konten kreator yang juga adalah seorang pengusaha perempuan. Kalau teman-teman tahu misalnya Bittersweet by Najla. Nah, ini mirip-mirip Dapur Lindawati. Dapur Lindawati ini jualannya mirip-mirip sama Bittersweet by Najla. Jadi, saat Dapur Lindawati ingin mengeluarkan suatu produknya adalah bolu pandan dan juga kelas bikin bolu pandan, kelas online. Jadi dia mau jual 2 produk ini, dia sudah setting 1 bulan sebelumnya untuk bikin familiarity, sehingga orang familiar dengan produk bolu pandannya, dengan kelas yang akan dia buka, yaitu kelas bikin bolu pandan anti gagal dan cara menjualnya. Oke, itu yang akan dia jual. Dari 1 bulan sebelumnya, dia sudah woro-woro. Tapi, kalau teman-teman kebanyakan dari kita, kalau ngelihat teman kita follow teman kita, tiap hari postingannya jualan. Ya, kalau nggak kita hide, ya kita mute, atau enggak kita unfollow. Atau kalau kena teman ya udahlah kita mute aja gitu. Tapi kalau kita nggak deket-deket banget, ya aduh jualan mulu setiap hari, udahlah unfollow aja gitu. Ya kan, kita nggak mau seperti itu. Nah, salah satu caranya adalah tadi, lewat menggabungkan teori familiarity dengan story selling. Contoh ya, saya langsung Dapur Lindawati misalnya, saat awal-awal ya dia mau mengeluarkan bolu pandan ini, dia sudah misalnya bikin postingan hari pertama, enak banget ya makan bolu pandan nih, ini gampang loh bikinnya. Dia bikin postingan yang instagramable, yang estetik ya, memperlihatkan bolu pandan. Dan pasti orang-orang sudah, wah iya ya enak ya makan bolu pandan, apalagi gambarnya bagus, dan kita senang ya kalau ngelihat ya orang lagi nyuap ya, kita kebawa jadi pengen dan lain-lain. Itu hari pertama, dia nggak ngomongin jualan, nggak bilang, ada produk baru, namanya bolu pandan. Tidak. Pertama, dia memulai dengan postingan itu. Lalu, selang sehari berikutnya, dia bikin postingan lagi baking. Misalnya lagi baking. Kan prosesnya itu seneng ya, kita seneng ngelihat orang lagi ngaduk-ngaduk, lagi mecahin telur, apa segala macam gini. Teman-teman, dia ngomong, saya lagi bikin bolu pandan. Ini nih bolu pandan nih,
bahan-bahannya murah banget loh. Cuman perlu nih satu baki gini atau satu loyang gini cuman perlu misalnya 3 butir telur misalnya bla 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 yang kalau di total misalnya ya modalnya tuh sekitar 30.000 rupiah misalnya. Dia ngasih tips, oh cara milihnya gini dan kasih sedikit tipis-tipis resep cara bikin bolu pandan. Masih belum jualan. Oke, lalu besoknya ada mulai buka pertanyaan kayak misalnya teman-teman kalau saya bikin kelas kalau saya jualan bolu pandan teman-teman tertarik nggak sih untuk beli, sudah mulai ada engagement misalnya mau bla 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 segala macam. Udah besoknya lagi dia nggak ngomongin bolu pandan, dia ngomongin hal lainnya misalnya lagi ngasih tips tentang cara bikin apa misalnya kue lainnya ya asinan misalnya gitu, tapi di belakang dia ada rak kaca ya rak kue yang isinya banyak sekali cup-cup yang isinya bolu pandan. Kita dengerin dia ngasih tips gitu, tapi mata kita sadar nggak sadar mata kita pasti akan ngelihat ke belakang dan akan terjadi dialog di kepala kita. Sadar nggak sadar akan ada dialog misalnya gini, itu kan bolu pandan yang sering dia omongin, atau nggak cuma sekedar ada bolu pandan tuh belakangnya. Pasti akan terjadi dialog di kepala kita. Oke? Nggak ngomongin bolu pandan padahal ya, tapi cuma ada gambar bolu pandan di belakangnya. Oke? Lalu hari berikutnya dia kasih teman-teman, bentar lagi kan mau bulan puasa nih, mau bulan puasa mau lebaran. Kan biasanya banyak dari kita pengen ngirim ya ke orang gitu, misalnya ngirim kue, ngirim apa ya, tapi kan ya di era waktu itu pandemi, tapi di saat seperti ini kan pasti mahal ya, dan seterusnya gitu. Mendingan kita bikin sendiri aja. Saya kasih ya resepnya bikin bolu pandan, dia kasih resepnya kayak tutorial, tapi kan tutorial kalau di reels 1,5 menit ya nggak puas kan gitu, tapi kita seneng dapet tutorial dari dia. Oke, udah ke brainwash lagi bolu pandan gitu. Begitu seterusnya diulang-ulang, yang bikin kita nggak merasa bahwa kita sebenarnya lagi dijualin. Sampai misalnya hari ke-10, hari ke-11 sudah mulai, oke teman-teman, saya mau bikin kelas, bikin cara bikin bolu pandan anti gagal. Ini hemat banget dan bisa dijual. Kalau dijual ini keuntungannya bisa sampai 3 kali lipat. Karena misalnya bahannya 30.000, tapi kalau dijual bisa harganya misalnya sampai 120.000 misalnya ya, atau apalagi kalau sudah dipakein packaging dan lain-lain. Nah, saya nggak cuma mau ngajarin teman-teman bikin bolu pandan anti gagal, tapi saya juga pengen bantu teman-teman di masa ekonomi yang sulit ini untuk gimana caranya jual bolu pandan. Udah bisa bikin bolu pandan, tapi nggak bisa jual untuk makan sendiri doang, oke sih gitu. Tapi kan kalau bisa dijual akan lebih menguntungkan lagi buat kita kan. Nah, dari storytelling itu orang pada mikir, iya bener juga ya, awalnya mau bikin bolu pandan untuk keluarga, tapi kalau bisa dijual, kalau bisa mendatangkan keuntungan, kenapa enggak gitu. Sudah mulai dikasih konten-konten seperti itu. Minggu kedua ya, hari ke-14 atau ke-15 dibuka open. Oke, kelas bolu pandan saya buka misalnya. Pakai kelasnya ini kelas online, teman-teman bisa bebas nonton videonya kapan aja, teman-teman bisa bergabung dengan komunitas saya di Facebook dan lain-lain misalnya. Harga kelasnya 250.000, teman-teman akan dapetin ini, akan dapat bonus ini, bla 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 segala macam penjualan. Oke, silakan dibeli. Lalu besoknya dia bikin stories misalnya gini, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendaftar ke kelas saya, sampai saat ini sudah lebih dari 1.000 orang membeli kelas tersebut. Nah, kebayang nggak? Dari 2 minggu dia bikin postingan familiarity, story selling, lalu dia jualan kelas yang sebenarnya kan semi pasif income ya, karena sudah ada videonya, udah ada. Lalu 1.000 orang, minimal 1.000 orang dikali 250.000. Penghasilan dia berapa? Dan pastinya yang daftar akan lebih banyak lagi ya, gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari story selling digabung dengan familiarity. Nah, kita sebagai content creator harus punya kemampuan tersebut ya. Salah satunya sudah belajar ya hari ini. Nah, saya yakin teman-teman langsung kebayang, oh iya ya, kayaknya saya harus menerapkan teori familiarity dan story selling ini untuk mendatangkan lebih banyak uang dan pendapatan lagi. Nah, itu salah satu studi kasusnya. Dan saya akan langsung ke bagian ini aja sebentar. Ke bagian monetisasi. Kapan mulai diuanginnya nih?
pastinya dengan berjalannya waktu sudah ada penawaran, kerjasama, dari minimal baru produk dulu deh gitu. Tapi misalnya nih, kalau teman-teman sudah monetize bagus banget gitu, tapi buat yang belum atau baru sedikit, ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan. Ini tipsnya, oke. Kapan bisa mulainya? Yang pasti saat teman-teman sudah punya skill bikin konten. Yang tadi saya bilang ya. Jadi nggak mesti harus sempurna dulu, nggak mesti fotonya harus bagus banget, videonya harus bagus banget. Tidak. Tapi kalau minimal sudah lumayan, teman-teman sudah mulai bisa monetize. Sudah mulai bisa bekerja sama dengan brand, entah teman-teman DM, beberapa brand yang teman-teman incar, atau teman-teman bikin dulu review-review pakai modal sendiri sehingga akhirnya mendatangkan tawaran kerjasama. Itu dulu yang sering saya lakuin, review dulu, habis itu baru banyak dapat tawaran. Kemudian stabilin media sosialnya, ya, engagementnya, followersnya nggak mesti harus banyak-banyak ya, tapi minimal sudah makin meningkat. Lalu kontennya juga terbukti bagus dan disukain, itu dari engagement sudah mulai ada komentar, likes-nya juga. Ini bukan patokan, tapi ini bisa menjadi nilai tambah. Likes-nya sudah bertambah juga. Sudah ada niche dan USP-nya tadi ya, udah tahu cara cari USP-nya biar teman-teman berbeda dengan konten kreator lainnya. Kemudian sudah terbangun personal branding-nya. Tadi pelan-pelan sambil bikin konten ya sambil bangun personal branding. Jadi saat konten-kontennya sudah mulai bagus, kontennya sudah mulai banyak, engagement meningkat, personal branding-nya juga sudah terbangun gitu. Jadi jangan satu-satu belajar bikin konten bagus dulu, kontennya udah bagus baru bangun personal branding. Enggak, kelamaan kalau gitu, ntar keburu ketinggalan sama yang lain. Jadi semuanya ini bisa kita sambi. Dan yang terpenting adalah teman-teman harus sudah punya red card dan portfolio. Oke? Khusus untuk portfolio tidak berarti teman-teman harus sudah kerjasama dengan brand baru bisa punya portfolio, enggak. Dulu portfolio yang saya bikin adalah saya belum ditawarin nih kerja sama brand. Tapi misalnya saya sebagai seorang parenting blogger dengan susu A, saya bikin reviewnya, saya bikin di blog, saya bikin juga di Instagram. Terus saya lagi jalan-jalan staycation sekeluarga, misalnya di hotel X. Ih, hotelnya enak ya buat jalan-jalan bareng keluarga. Ini child friendly banget. Saya bikin konten di Instagram saya, di blog saya, dan hal-hal seperti itu. Nah, itulah yang saya jadiin portfolio. Saat saya misalnya mau, jadi saya bikin, saya untuk staycation, saya konten ini yang paling bagus nih. Waktu itu kebetulan saya jalan-jalan ke sini, view-nya bagus, ceritanya bagus, itu saya masukin sebagai portfolio. Kemudian saya harus ada portfolio karena saya mau dikenal atau mau diajak kerjasama dengan barang-barang atau produk dari parenting atau anak-anak. Cari contoh, ini saya review susu, saya ini bagus nih, engagementnya lumayan lagi teman-teman, saya banyak yang komen, banyak yang nanya-nanya, itu saya jadi portfolio. Jadi teman-teman punya portfolio itu bukan berarti teman-teman sudah menghasilkan uang, udah dapet kerjasama dengan brand, baru punya portfolio. Tidak. Tapi apapun yang teman-teman menurut teman-teman mewakili konten-kontennya teman-teman, itu bisa dijadiin portfolio ya. Dan yang pasti teman-teman sudah harus punya red card. Dan ini nih yang saya mau bahas sebentar, langsung ke bagian red card. Oke, teman-teman, sebelumnya saya disclaimer, ini tidak mencerminkan misalnya dengan followers seperti saya atau dengan engagement seperti saya bayarannya segini, tidak. Tapi nanti teman-teman yang teman-teman perlu lakukan tetap nanti bisa cek dan recheck, apalagi tadi Mbak Dara bilang sudah banyak ya masukan-masukan atau patokan, misalnya saya mau ngasih red card sekian, lihat patokannya dulu, tapi kemudian balik lagi ke teman-teman, misalnya gini, patokannya kalau misalnya followersnya sekian, engagementnya sekian, bayarannya itu per feed misalnya 1 juta. Tapi misalnya teman-teman gini, saya sih pengen banyak-banyakin kerjasama dulu nih, saya bikin red card-nya 500.000 aja, nggak apa-apa. Ya, atau misalnya nih, dengan followers sekian, itu 1 juta misalnya per feed gitu ya. Tapi teman-teman bilang, aduh tapi saya nih kan saya kerja kantoran, anak-anak saya masih kecil-kecil, saya juga nggak punya asisten, kalau bikin konten itu effort buat saya, kalau kayak konten kerjasama ya, konten sehari-hari harus selalu dibikin ya kalau konten kreator. Tapi kalau konten kerjasama kan perlu effort lebih gitu ya. Aduh, saya kayaknya akan susah gitu waktunya gini-gini. Ya udah saya kasih dengan kesusahan atau kesulitan keribetan tersebut, saya misalnya harus ngajak adik saya ya yang belum nikah untuk bantuin saya jaga anak sementara saya lagi syuting misalnya bikin konten,
saya harus ngongkosin dia, bayarin dia makan, oke kayaknya saya maunya 1,5 juta deh. Nggak apa-apa, taruh 1,5 juta. Jadi, tetap cari contekan ya, di slice itu ada contekannya gitu, tapi kemudian kembalikan lagi kepada diri sendiri. Karena tiap individu itu beda-beda. Kita nggak sama dan nggak usah merasa, ya kan gara-gara gue ngasih harga segitu nggak jadi deh. Kalau kayak gitu nggak akan selesai-selesai, nggak akan teman-teman punya red card yang fix. Karena lama-lama memang akan mengikuti, ya rezeki orang beda-beda ya, rezeki orang akan datang sesuai dengan usahanya. Kalau dari pendapat saya seperti itu. Nah, yang saya suka dari slice ini, kalau teman-teman bisa lihat bahwa di sini sudah ada semuanya muncul dan ini update. Misalnya kalau YouTube saya memang tidak terlalu ini terlalu effort buat saya sehingga saya tidak memaksimalkan YouTube ya. Tapi Instagram dan TikTok adalah salah satu, terutama TikTok beberapa bulan terakhir ini saya lagi berusaha maksimalin. TikTok saya tergolong baru ya. Udah punya TikTok lama, tapi maksudnya maksimal ini paling baru 3 bulan terakhir ini. Oke. Nah, ini yang saya seneng adalah di sini langsung kelihatan nambah. TikTok saya kan lagi saya maksimalin kemarin 70.000 followersnya. Kemudian pas dia naik 5.000, di sini langsung ke update. Pas naik lagi langsung ke update. Termasuk dengan engagement rate. Nggak sedikit-sedikit ada kerjasama dengan brand, terus dia minta, Mbak Zata engagement rate-nya sekarang berapa? Saya harus buka tools-nya, ada ya di internet yang gratisan. Saya oh Mbak, engagement rate saya 0,5 misalnya gitu. Nggak seperti itu, nggak harus selalu ngecek. Langsung aja buka red card kita di slice, langsung kelihatan, oh Instagram saya saat ini engagement rate-nya hampir 13%. Di TikTok 1,5%. Misalnya seperti itu, sesimpel itu aja, atau kasih aja langsung ini red card-nya atau link-nya kasih ke klien kita gitu. Jadi benar-benar mempermudah pekerjaan kita. Jadi balik lagi, salah satu cara kita untuk memaksimalkan pendapatan kita sebagai seorang content creator, salah satu tipsnya adalah kurangi keribetan kita. Beneran, apalagi buat kalau yang cewek dan punya anak atau yang punya hal-hal lainnya, dengan mengurangi keribetan kita sebagai seorang content creator itu akan mempengaruhi banget ya untuk kita makin maksimal bikin konten dan akhirnya pendapatan pun akan menyesuaikan gitu ya. Ini salah satu contoh dari red card yang saya buat. Lalu juga ini sebagai penutup ya dari sesi saya ingin ngingetin ke teman-teman, pada akhirnya sebagai content creator profesional, sudah bangun personal branding, kontennya sudah bagus, pendapatan sudah mulai berdatangan, tapi yang teman-teman nggak boleh atau jangan pernah berhenti adalah upgrade diri, terus belajar. Saya mengklaim diri saya sebagai banci training. Kalau ada nih acara-acara kayak gini ya, dulu-dulu ya, saya kalau gratisan saya pasti selalu gabung gitu. Yang berbayar aja saya ikutan, apalagi yang gratisan kayak gini gitu. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah merasa oh gue udah tahu gitu. Karena saya bisa jadi nih ada training yang sama, judulnya sama persis, misalnya cara jadi konten kreator profesional. Saya sebelumnya sudah pernah ikut, terus ada lagi nih, saya bisa gabung lagi. Padahal pembicaranya sama, penyelenggaranya sama, temanya sama. Karena saya percaya bahwa di setiap kesempatan selalu ada insight yang baru. Selalu ada hal baru yang bisa saya pelajarin. Gitu. Nah, kebayang nggak teman-teman? Kalau teman-teman ya sesuaikan dengan kemampuan dan waktunya gitu. Setiap ada kesempatan, upgrade diri gitu. Kayak sekarang jadi dapat ilmu soal konten kreator, cara bikin red card, dan bahkan mungkin akan dapat insight-insight yang nggak ada kaitannya dengan konten kreator gitu. Misalnya kayak tadi, misalnya saya cerita tentang why saya, tahu-tahu teman-teman malah jadi merasa, oh personal development-nya yang kaitannya dengan, saya jadi merasa bahwa saya milenial sih yang beruntung ya, saya sandwich generation, saya sebelumnya misalnya ngerasa, aduh berat banget ya harus menghidupi orang tua dan anak gitu, tapi ikut sesi ini malah merasa tercerahkan dan malah merasa lebih plong gitu ya, merasa lebih ikhlas misalnya. Itu bisa banget loh, itu bisa banget gitu. Jadi setiap training, setiap academy ini contohnya yang sudah ada di slice ini, teman-teman cek, nonton, itu benar-benar selalu ada insight baru yang bisa teman-teman dapat.